bukan sekedar rutinitas kami ada di rumahmu di tempat ini, tapi karena kehausan dan kelaparan untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kerinduan yang kuat untuk mengalami jamahan-Mu. Kerinduan yang lebih lagi untuk mengalami kedalaman akan pengenalan akan Engkau, Yesus. Kami tahu apa yang sedang terjadi atas umat-Mu di tempat ini, dan kami tahu Engkau Bapa yang baik. Amin. Biarlah kebaikan-Mu dicurahkan pada setiap umat-Mu di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Pintu yang tertutup dibukakan, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Allah kita. Kami buka hati kami akan firman-Mu, tuntun kami dan bawa kami untuk semakin memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Engkau, iman yang kuat di dalam Engkau. Sebab kami tahu langkah kami disertai Tuhan. Amin. Hidup kami bersama dengan Tuhan. Amin. Dan bagi Allah kami Yesus Kristus tidak ada yang tidak mustahil. Semuanya mungkin. Amin. Semuanya bisa terjadi. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman kami, untuk kami tetap berharap kepadamu dan menantikan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama katakan tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk, silakan duduk. Pemain keyboard tapi oke. Shalom semuanya. Bagaimana keadaan saudara pagi hari ini? Luar biasa. Siapa yang membuat hidupmu luar biasa? Apa buktinya? Percaya minggu depan lebih luar biasa? Amin. Dalam kebaktian yang pertama ini saya rindu sharing firman Tuhan dengan tema melangkah dengan iman. Tadi waktu pujian itu living by faith, hidup dalam iman. Wow, pas saudara, melangkah dengan iman. Setiap kita hari ini masih ada yang kita harapkan dari Tuhan. Setuju katakan amin. Masih ada yang kita imani untuk janji Tuhan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Paling tidak apa yang dijanjikan Tuhan, Pentakosta ketiga. Setuju katakan amin. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat buat anak-anak muda, anggota keluarga kita. Penuaian yang dahsyat, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, tapi juga penuaian berkat Tuhan. Setuju katakan amin. Ayo kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita akan melihat dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 ini saudara dikasih Tuhan Yesus sampai dengan ayat yang ke-15 ya, haleluya. Saya membaca ayat ganjil, saudara membaca ayat yang genap ya, begitu ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem seorang menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12. Ntar, suaramu kayak orang gak makan 7 hari 7 malam. Bisa lebih kuat lagi suaranya? Ayat 12, 2, 3. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ayat 14. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu kondisi terhadap 10 orang kusta, di mana mereka tidak bisa menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Mereka tidak mampu untuk memulihkan keadaannya. Nah situasi seperti ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah persoalan, ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian, ada sebuah masalah di mana kita nggak mampu untuk menyelesaikannya. Kita nggak mampu untuk bisa melewatinya dengan kemenangan. Oleh sebab itu seperti 10 orang kusta datang kepada Yesus. Setuju katakan amin. Saudara percaya pernah ditolong Tuhan? Saudara yakin pernah ditolong Tuhan? Tuhan yang sama juga akan menolong saudara kembali? Yakin? Amin. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus.
harapan akan perubahan dan pemulihan. Dalam slide berikutnya, kondisi ini hanya dapat diatasi oleh kuasa Tuhan Yesus. Untuk itu mereka datang kepada Yesus sama. Kalau hari ini kita sedang menghadapi masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bisnis, usaha, keuangan, kesehatan apapun, kita seperti 10 orang kusta, hanya Yesus yang mampu menyelesaikannya. Hanya Yesus yang mampu menuntaskannya. Katakan haleluya. Nah, 10 orang kusta ini berseru kepada Tuhan. Dia berkata, "Guru, tahirkanlah kami." Haleluya. Jujur saya mau tanya, masih ada enggak doamu yang belum dijawab Tuhan? Masih ada enggak? Dikit atau banyak? Pantesan pajalnya penuh pergumulan ya. Bro, main G cuman. Nyanyi sebentar saja. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat ku minta, Tuhan dengar. Saat percaya, saat menangis, saat berdoa, saat bersyukur. Tak apa-apa. Nah, 10 orang kusta ini juga berseru, berteriak. Tapi di dalam teologi doa Alkitab, itu ada yang namanya doa yang langsung dijawab. Namanya aiteo. Apa itu Pak Aiteo? Doa yang langsung dijawab. Contohnya waktu Tuhan Yesus mengangkat 5 roti 2 ekor ikan. Itu kalau nunggu 1 bulan berikutnya baru dijawab. Itu rotinya dan ikannya sudah bulukan. Tapi hari itu ketika Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan langsung bermultiplikasi. Itu namanya aiteo. Langsung dijawab. Waktu Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dapur api. Coba kalau dijawabnya seminggu kemudian, sudah jadi abu. Tapi begitu dia dilemparkan ke dalam dapur api, langsung dijawab Tuhan. Sehingga bau gosong pun tidak. Masih banyak aiteo. Nah saudara, kita juga pengen seperti itu. Berdoa, langsung dijawab. Setuju katakan amin? Tapi kalau hari ini belum dijawab, sabar. Kasih tahu kanan kirimu, sabar. Semua indah pada waktu Tuhan. Sampai sini aja. Kasih tahu kanan kirimu, awas kamu cuma nyanyi aja. Katamu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah, saudara-saudara, ini dia juga begitu. Guru, tahirkanlah kami. Ternyata Tuhan tidak langsung mentahirkan. Tuhan menjawab, tapi dengan tuntunan, dengan arahan. Saudara dikasih Tuhan, ada banyak. Saudara, jawaban dari seruan permohonan kita itu melalui tuntunan. Musa, ketika bangsa Israel 3 hari 3 malam gak dapatkan air minum, Keluaran 15. Musa berseru-seru, orang Israel bersungut-sungut. Kira-kira saudara meneladani Musa atau meneladani orang Israel? Kalau sudah berhari-hari belum dapatkan jawaban Tuhan, halo? Tuh, jujur tuh. Israel Pak. Woi bersungut-sungut itu. Ya, saya berdua pasangan hidupnya sabar kau. Musa berseru-seru. Tuhan tidak langsung mengubah air yang pahit jadi manis, tapi Tuhan memberikan tuntunan. Cari sepotong kayu. Demikian juga dengan 10 orang kusta ini. Begitu dia berseru tahir, karena Yesus tidak langsung membuat dia tahir, langsung pulih tidak, tapi memberikan tuntunan, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam besar. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia pergi meninggalkan Yesus, saya mau tanya, sudah sembuh belum? Sudah belum yang kuat? Belum.
Bisa jadi engkau sedang dengarkan firman Tuhan, masalahmu masih ada, kondisimu belum ada perubahan, situasinya makin mencekam, keadaannya tetap sulit. Tapi pulang dari tempat ini, engkau harus melangkah dengan iman dan percaya waktu Tuhan yang terbaik akan memulihkan engkau. Katakan haleluya. Pergi meninggalkan Yesus. Inilah tadi hidup dengan iman, melangkah dengan iman percaya berdasarkan apa yang diajarkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, orang yang hidupnya melangkah dengan iman, yang pertama, haleluya, iman itu harus disertai dengan ketaatan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, coba kalau 10 orang kusta tadi pergi perlihatkan dirimu kepada imam besar, dia berkata, gak mau Tuhan, kira-kira terjadi mujizat tidak? Tidak. Ketika Musa disuruh ambil sepotong kayu, tapi Musa nggak mau melakukan, air yang pahit tetap pahit. Saudara punya iman, Tuhan bisa menyelesaikan apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, bukan hanya saja percaya, tapi kepercayaan harus disertai dengan ketaatan untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Itu Yosua. Kalau diem aja, nggak mau bertindak untuk mengitari tembok Yeriko, tembok Yeriko tetap kokoh berdiri. Saya tidak tahu ketaatan apa yang saudara tunda untuk engkau lakukan. Dan saya mau yakinkan kepada saudara, langkah ketaatanmu itu semakin membuat engkau mendekati apa yang dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu pulang dari tempat ini, melangkah untuk melakukan apa yang kau dapatkan dari perintah Tuhan, pesan Roh Kudus dalam hidupmu. 10 orang kusta pergi meninggalkan Yesus, walaupun masih dalam keadaan kusta. Yang kedua, imanmu harus dibenturkan dengan realitas. 10 orang kusta punya iman tahir, punya iman sembuh, punya iman pulih. Pertanyaan saya tempat ini, siapa yang punya iman pasti ditolong Tuhan, boleh lambaikan tangan. Tapi faktanya, realitasnya, keadaannya masih sama. Langkah pertama meninggalkan Yesus, realitasnya belum ada perubahan. 10 orang kusta belum ada mukjizat, sama. Kita sedang mengimani janji Tuhan. Di tahun penuaian ini, keluarga, 1 orang diselamatkan, keluarga kita akan diselamatkan. Akan terjadi tuaian yang besar. Akan terjadi juga penuaian berkat yang besar, katakan amin. Tapi realitasnya belum terjadi, Pak Pendeta. Harus terus melangkah. Kasih tahu kanan kirimu, jangan berhenti sebelum terjadi mukjizat, begitu. Setuju, katakan amin. 10 orang kusta, haleluya. Kok nggak ada laki-lakinya di situ? Kamu aja lah pemain trompet sini nih. Cocok jadi orang kusta. Orang yang sedang membutuhkan Yesus untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Anggap saja kita 10 orang kusta itu. Kita masih dalam keadaan kusta. Tapi Tuhan suruh pergi dan kita masih kusta. Anggap saja saya orang yang meragukan. Bro, masih kusta ini. Baiknya kita gimana, bro? Baiknya kita melangkah, Pak. Melangkah kemana, bro? Pergi aja, Pak, pada imam. Ya. Itu tertawamu membuat saya nggak yakin, bro. Kalau meyakinkan orang itu kan mesti wajahnya juga meyakinkan. Kalau begitu kita pergi aja. Saya nggak yakin, bro. Coba kamu sekarang yang nggak yakin, saya yang orang kustanya. Ayo coba sama-sama kusta, kamu yang nggak yakin. Harus yakin, Pak.
Ah, terserah kau aja lah, duduk aja lagi kah? Di tengah jalan pasti realitas itu bisa membuat kita khawatir, bener nggak? Bimbang. Ini khawatir, keraguan, kebimbangan, apalagi nih teman-temannya yang kamu alami. Kalau ketemu dengan realitasnya apa? Hah? Kekhawatiran, apa lagi? Hah? Kecemasan, apa lagi? Ketakutan, apa lagi? Ayo yang banyak pengalamanmu, ayo. Ini kan kamu sedang ada dalam posisi dibenturkan dengan realitas. Apa lagi? Kesia-siaan, apa lagi? Keraguan, kegelisahan, ketidakmungkinan, keputusasaan. Sudah 10 masih banyak lagi yang lainnya. Urusanmu lah itu. Dengan realitas. Katanya mau dipulihkan, tapi realitasnya masih hancur. Katanya mau disembuhkan, tapi realitasnya bertambah sakit. Katanya mau diberkati, tapi kenyataannya makin kekurangan. Kenyataannya akan menang, tapi kondisinya makin terjepit, makin terpojok, makin terdesak, Oma kita punya banyak pengalaman itu. Terpuruk begitu. Imanmu akan dibenturkan dengan realitas dalam hidupmu. Tapi saya mau tanya sama saudara, terus melangkah atau berhenti? Yang kuat terus melangkah atau berhenti? Terus melangkah atau takut? Terus melangkah atau khawatir? Kasih tahu kanan kiri, awas ngomong tok kau. Siapa yang mau terus melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, imanmu harus disertai dengan sikap hati yang benar. Kalau 10 orang kusta tadi cuma diomongin Yesus, pergi, tunjukkan, perlihatkan dirimu kepada imam besar. Lalu dia sikap hatinya salah. Ini gara-gara kita kusta nih, makanya Yesus cuma ngomong gitu dok. Ini gara-gara kita kayak gini nih, makanya gak diperhatikan, gak dipedulikan. Kasih tahu kanan kirimu, salah kau. Yang penting hari ini apapun yang terjadi, miliki sikap hati yang benar. Nih seperti pujian ini. Semua baik. Apa yang sampai sini ya. Percaya segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, waktu Tuhan sendiri akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Sikap hati yang benar. Kondisimu, keadaanmu makin dijelek-jelekkan sama orang lain, marah atau bersyukur? Aku kan ngomong realitas ini. Ketemu temen yang ngutang tapi gak dibayar-bayar, bersyukur atau marah? Pantesan masih jauh pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Sikap hatimu salah sih. Kalau baik bersyukur katanya, kalau nggak baik marah. Ini gimana ini? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan, baik maupun tidak baik, lebih maupun kurang. Saudara, nih 10 orang kusta menjaga hati. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita sebagai anak Tuhan, banyak orang-orang yang mencaci, merendahkan, mengejek. Kalau dia 10 orang kusta tadi berjalan
Dan saya lihat dia pergi meninggalkan Yesus dan tetap dalam keadaan sakit. Pasti itu di tengah jalan ada yang ngomong, udah aku bilang tadi nggak usah pergi kau. Buktinya kamu masih kusta. Buktinya kamu masih kayak begitu. Sudah aku bilang, nggak usah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen makin menderita kau. Hei, lihat kanan kirimu. Hai. Hari ini kau boleh menderita. Tapi kalau engkau terus melangkah di dalam Tuhan, Tuhan bisa ubah keadaanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sikap hati yang benar. Jangan sedikit pun ada kemarahan, kepahitan, dendam, luka hati. Apapun yang terjadi, apapun kata orang, yang penting Tuhan lihat sikap hatiku benar Tuhan. Doa orang benar besar. Percaya itu? Yes. Lihat kanan kirimu dengan senyum, katakan jaga hati. Ada enggak teman-temanmu mengiring Yesus, mengikut Yesus, melayani Yesus, kecewa di tengah jalan? Ada enggak? Banyak. Orangnya datang enggak sekarang? Ada enggak? Orang-orang yang kau kenal mengikut Yesus, mengiring Yesus, putus asa di tengah jalan. Ada enggak? Belum ditolong-tolong Tuhan udah putus asa. Jangan pernah menyerah. Musisat. Sampai sini dulu, ya kan? Yang penting dilakukan, jangan nyanyi tok. Apapun yang terjadi terus melangkah di dalam Yesus, terus berjalan bersama Yesus, terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah yang keempat, orang yang melangkah dengan iman, hidup dalam iman. Imanmu jangan sampai goyah. Yakobus berkata, hidup ini kalau kita seperti perahu yang diombang-ambingkan angin laut. Dengar firman Tuhan, yakin. Pulang dari ibadah, lihat kenyataan yang ada, ragu-ragu. Dengar lagi khotbah, mata. Pulang dari ibadah, lemes. Dengerin khotbah lagi, saya percaya. Di rumah, kayaknya nggak mungkin. Ada yang begitu nggak? Kamu bukan. Alah gayamu bukan. Pulang dari tempat ini pagi hari ini, memang belum terjadi mukjizat, memang belum terjadi perubahan, memang belum terjadi keajaiban, memang belum terjadi pertolongan Tuhan. Tetapi saya tetap percaya Tuhan akan melakukannya. Yang terakhir, yang kelima, imanmu harus terus diperkatakan. Yosua 1 ayat 9 itu, Yosua itu belum merebut Kanaan. Tapi janji Tuhan, kamu akan memiliki Kanaan. Tanah yang subur, penuh susu madu, penuh kelimpahan. Tapi ada 31 raja-raja di sana yang harus dikalahkan. Dan menurut 10 pengintai sebelumnya, gak mungkin, mustahil, tidak bisa, tidak sanggup, tidak ada jalan. Wes, kasih tau kanan kamu, kayak kamu banyak alasan. Tapi harus diperkatakan. Alkitab mencatat, kalau kita memperkatakan ayat-ayat firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Ngomong. Seperti lagu juga begitu. Bersama Yesus lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada jalan. Kasih tahu, untuk masalah, untuk masalah, untuk masalah. Sekali lagi, bersama.
Berikan tepuk tangan. Itu. Daripada kamu nyala-nyalain di rumah, istri nyalain suami nyalain, anak nyalain, orang tua nyalain. Udah, daripada sebelum istri, ini gara-gara suami bersama Yesus. Perkatakan, aku punya Tuhan yang, nah udah, iman bangkit lagi. Saling salah menyalahkan, saling memarahi, itu bukan jalan keluar. Tapi saling memperkatakan keyakinan, kepercayaan dan iman. Kira-kira kalau saudara jadi 10 orang di antara orang kusta tadi, engkau meninggalkan Yesus, keadaanmu belum berubah, realitasnya masih tetap sama. Loh, kira-kira dari 10 orang tadi, ada yang putus asa enggak? Di kulmu itu ada yang putus asa enggak? Enggak ada. Wih, malaikat semua kulmu. Berbagian tidak melihat namun percaya. Pasti. Dalam keluarga aja. Ini saya mau tanya bapak-bapak nih, orang jujur masuk surga. Bapak-bapak di rumah, siapa yang sering putus asa lo? Istri. Itu pasti yang ngomong gak ada istrinya di sebelahnya. Ibu-ibu, lebih sering siapa yang putus asa antara dirimu dengan suamimu? Kok ragu kamu? Nggak takut dikasih gaji akhir bulan kau? Daripada saling menyalahkan, saling menuduh, saling memperkatakan yang buruk, lebih baik perkatakan iman. Ada Yesus dalam keluarga kita. Ada Yesus yang sudah berkali-kali menolong kita. Ada Yesus yang juga pasti memberikan jawaban pada waktunya. Nah, sementara di tengah jalan, saya nggak tahu langkah keberapa. Demikian juga dengan engkau. Hari keberapa, minggu keberapa, bulan keberapa. Tapi kita terus melangkah dengan iman, hidup dalam iman. Waktu Tuhan sendiri, akhirnya 10 orang kusta tahir. Siapa yang percaya di depanmu ada mukjizat Tuhan? Di depanmu ada pertolongan Tuhan. Di depanmu ada kegenapan janji Allah. Berikan tepuk tangan dan katakan haleluya. Cuma 10 yang sembuh, berapa yang kembali? 1. Kasih tahu kanan kiri, awas kalau kau nggak kembali ke gereja. Ada nggak orang kalau lagi banyak pergumulan, banyak kesusahan, banyak persoalan, rajin ke gereja? Ada nggak yang begitu? Sesudah ditolong Tuhan, diangkat bebannya, dilepaskan, disembuhkan, dipulihkan, lupa ke gereja. Ada nggak? Orangnya datang nggak hari ini? Kalau engkau sudah mengalami pertolongan Tuhan, jadilah seperti 1 orang tadi. Tetap mencari Yesus, sebab Dia sumber pertolongan kita, sumber kemenangan kita. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Seorang teolog memberikan tafsiran, ada perbedaan antara 9 orang dan 1 orang. Kita tahu, mohon maaf, orang yang kusta sembuh, tapi masih ada bekasnya. Tapi yang 1 yang kembali kepada Yesus, itu teolog ini menafsirkan, dia sembuh dengan sempurna, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Saya berdoa pemulihan yang seperti ini terjadi dalam hidup kita. Jawaban yang seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita kembali kepada Tuhan. Haleluya. Allah mengerti. Mari bangkit berdiri. Segala dibiarkannya. Sekali lagi, pagi hari ini Allah mengerti, Allah tahu. Dan Dia Bapa yang baik, yang ingin memberikan jalan keluar, yang ingin memberikan pertolongan,
yang ingin membawamu untuk mengalami kegenapan janjinya. Kalau kau berbeban berat, datang kepada Yesus. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan pemulihan. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan akan memberikan berkatnya. Tapi seringkali dari seruan yang kau mohonkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan arahan seperti 10 orang kusta tadi. Imanmu harus diikuti dengan ketaatan. Sekalipun imanmu hari ini bertentangan dengan realitas yang terjadi dalam hidupmu, engkau harus tetap hidup dalam iman. Harus tetap melangkah dengan iman terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Imanmu jangan goyah. Imanmu harus terus diperkatakan. Sebab waktu Tuhan sendiri, Dia akan menggenapi janjinya dengan sempurna. Engkau yang berkata pagi hari ini, Tuhan, aku mau terus hidup dalam iman bersamamu. Aku harus terus melangkah dalam iman di dalam Yesus. Mari angkat tangan kananmu.